Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, tamu undangan di KRT 06 yang saat ini saya mewakili sebenarnya, dan saya terus terang mohon maaf kenapa saya malah duduk di belakang dan datangnya telat. Mohon maaf Pak Tua, saya sebenarnya itu badan saya lagi capek banget, capek plus ngantuk Pak. Makanya saya agak telat, kalau nggak kesini malah gak enak. Benar Pak Gun, mohon maaf nih, saya ini ngomong apa adanya sih. Sampai tadi sebelum berangkat saya suruh nginjek-nginjekin anak saya. Capek banget bekerjanya. Jadi tadi hari ini kan ada kegiatan dari berangkat subuh di pagi sore tadi. Jadi mohon maaf, makanya hari ini kalau saya disuruh ngobrol di depan ini ya mungkin nggak terlalu lama. Nah, intinya saja kira-kira begitu Pak. Ya Pak. 2 jam. Insyaallah ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak. Alhamdulillah jamaah udah berapa ini? 3.000. Ini sama dengan apa lebih banyak apa tapi turun Pak Gun? Apa banyak? RT 6 loh nih. RT 6 loh. Besok sampai turun di RT 6 lagi, terutama di Gang Lohan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nggak tahu, pokoknya menunya jangan dilihat. Yang penting acaranya, bukan acara intinya loh ya. Ya, tapi alhamdulillah saya. Bapak semua yang terutama di luar RT 06, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa Bapak benar-benar cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab hadis Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi tidak sempurna imannya seseorang itu hingga aku, kata Nabi Muhammad, itu lebih dicintai daripada mencintai orang tuanya, mencintai anak-anaknya, bahkan mencintai semua manusia yang ada di sini. Jadi yang lebih paling dicintai itu apa? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia begitu. Makanya dengan datangnya Bapak datang ke sini, mudah-mudahan Allah catat benar-benar sebagai bukti bahwasanya kita itu cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih cerita sedikit. Ini kabar gembira bagi pecinta Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira begitu. Yang adanya Arba'in Maulid yang belum pernah absen siapa? Harusnya panitia itu absen. Checklist. Oh ini udah setengah ini cinta sama Nabi Muhammad. Oh ini jarang. Ini baru sekali. Ya ini baru mulai kira-kira. Nah kalau ada yang ini absen itu yang lengkap, wah mantap. Jadi dulu ini cerita dari Anas, sahabat Anas. Itu ada seseorang yang tanya sama Nabi Muhammad. Tanya
siapa? Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mata sah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Loh, ada orang nanya sama Nabi Muhammad, nanyanya enggak yang ini. Nanya apa, Pak? Kiamat. Dikira Nabi Muhammad tahu. Kapan Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad kiamatnya kapan? Mata sah. Dijawab sama Nabi Muhammad, "Madza a'adta laha?" Apa yang kamu persiapkan, hei, untuk menyiapkan kiamat tersebut? Apa? Persiapanmu apa? Kamu kok nanya-nanya tentang kiamat itu persiapan udah siap kamu? Kata siapa? Kata orang yang ya. Jadi nanya sama Nabi Muhammad begitu. Jawabnya apa? Seseorang itu, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau engkau tanya persiapanku apa, aku gak punya persiapan apa-apa. Kecuali aku itu cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus gak ada persiapan apa-apa. Amalan pas-pasan. Penuh dosa, iya mungkin kalau kita kira-kira begitu. Gak ada persiapan. Biasanya orang untuk mempersiapkan diri itu kan perlu bekal yang cukup. Tapi seseorang ini gak punya bekal apa-apa, Pak. Kecuali modalnya apa? Cinta sama Allah dan cinta sama siapa? Rasulullah SAW. Kira-kira kalau Bapak begitu, mau piknik, mau pergi kemana, kira-kira gak modal apa-apa, kira-kira siap gak? Belum gak ada sakunya nih. Siap gak, Pak? Ya, tapi orang ini pede. Saya gak punya modal apa-apa ya Rasulullah. La syai'ah, saya gak punya apa persiapan. Illa anni uhibbullaha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali aku itu senang, cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Begitu Nabi Muhammad digituin, apa kata Nabi Muhammad? Qala anta ma'amman ahbabta. Kamu nanti kelak akan bersama orang yang kamu cintai. Mendengar kabar kayak gitu, ya, ini orang yang gak punya modal apa-apa untuk persiapan kiamat, mendengar kabar kata Rasulullah, kamu nanti akan bersama orang yang kamu cinta. Itu sahabat Anas, itu senangnya luar biasa. Jadi ma fariha bi syai'in farahana biqauli sallallahu alaihi wasallam anta ma'amman ahbabta. Jadi kata Anas, aku tidak pernah atau belum merasakan sesuatu yang saya cintai melebihi apa kata atau apa sabdanya Nabi Muhammad SAW yang berkata apa tadi? Anta ma'amman ahbab. Aku belum pernah mendengar itu. Aku belum pernah segembira itu mendengar ucapan anta ma'amman ahbabta. Jadi begitu mendengar anta ma'amman ahbabta, kamu itu nanti kelak akan bersama Rasulullah, sama orang yang kamu cintai. Itu sahabat Anas senangnya luar biasa. Senangnya apa, Pak? Luar biasa. Sejak itu Anas radhiyallahu anhu tadi langsung ikrar. Ana uhibbun nabiy wa Abu Bakrin wa Umar. Mulai hari ini saya cinta Nabi Muhammad, cinta Abu Bakar, cinta Umar. Walaupun amal saya belum seperti mereka, bodoh amat. Yang penting modal saya apa? Cinta. Kita gitu. Sama kayak kita. Mau dosa kita kayak apa segedenya, mau dosa apa kesalahan, mau sebanyak apapun kesalahan kita, mau amal kita seperti apa, tapi kalau dalam diri kita ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kalau nanti di hari kiamat kita akan bersama beliau. Amin ya Rabbal. Udah itu motivasi kita. Adanya Maulid Arba'in ini, pokoknya nanti kalau sidang dari akhirat, aku nanti kamu cinta Nabi Muhammad? Cinta ya. Buktimu apa?
Saya selalu hadir di acara Maulid Arba'in. Masuk, belum pernah absen. Wah. Oh, siap. Masuk. Langsung. Wis. Mas. Kira-kira begitu. Lah, aku masih banyak dosa ya Rasul. Ya Allah, saya masih banyak dosa. Saya masih banyak kesalahan. Tapi kamu dalam dirimu itu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Oh sudah. Pokoknya nanti di surga antama namabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kamu cinta sama siapa nanti? Oh cinta sama Rasulullah. Ya masuk. Oh, Rasulullah. Di surga yang sana tuh. Kira-kira begitu. Mau? Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itu udah. Lah kalau mengukur persiapan kita, Pak, untuk menghadapi hari kiamat, so saya tanya sama bapak-bapak semua yang ada di sini, persiapan apa, Pak? Sholat. Bapak harus bisa meyakinkan kalau sholatnya bapak itu diterima? Belum. Ya kan? Puasa. Apakah bapak bisa meyakinkan puasa bapak diterima? Belum. Apalagi puasanya orang awam. Yang penting, ya. Sahur. Gitu? Iya. Puasa. Cepet-cepet Ramadan ini udah Idul Fitri geser sehari, orang pemerintah nggak jadi ngumumin hari ini loh. Gagal ngaudut deh. Pagi-pagi besok udah gagal lagi, puasa lagi dah. Gitu puasa dikasih puasa aja kayak gitu. Lalu itu mau diandelin di hari kiamat. Mau sampai mana? Agak bahaya tak? Nah? Ngeri. Makanya apapun yang ada dalam kita udah pusat di kengan itu. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah ya Rasulullah, saya cinta benar-benar cinta kepadamu ya Rasulullah. Walaupun saya seperti pendosa berat, pendosa banyak, saya akan ikuti engkau. Saya cinta sepenuh hati. Bahkan mengalahkan istri saya, orang tua saya, dan seluruh manusia yang ada di sini. Tadi hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang hingga aku, kata Rasulullah, itu lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, bahkan manusia semuanya. Jadi yang number one, yang paling dicintai siapa? Rasulullah. Tapi juga tidak boleh melupakan kecintaan kita kepada siapa? Orang tua kita, ahlu bait kita, nggak boleh. Tapi level kecintaannya itu maksudnya, Mas, ya. Bukan berarti saya bilang seperti itu tadi. Oh berarti nggak usah birrul walidain dong. Berarti nggak usah cinta sama orang tua kita. Itu tafsiranmu salah. Saya ngomong kayak gitu nggak? Enggak kan? Ya, levelnya kecintaan kita tuh Nabi Muhammad yang paling tinggi gitu loh, maksudnya kira-kira begitu. Kecintaan kita sama orang tua ya harus wajib. Anak kita harus wajib. Apalagi itu amanah. Kalau kita biarkan kita yang dosa. Kita telantarkan kita yang dosa. Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi intinya begitu. Yang berapa? Sehingga panjang-panjang. Ini ada tafsir kedua. Ini baru mukadimah. Ya, kira-kira begitu. Oke, cintanya begitu ya. Tapi saya sedikit mau ngaji saya beda. Saya akan bacakan artikel. Nanti bapak-bapak dengerin aja. Silakan direnungi betapa sungguh beruntung bagi orang yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bentar. Ini saya nggak ngasih berjanji dulu ya, jadi ini kemarin dah. Menyemangati bapak-bapak semuanya itu yang tidak kendor, walaupun di hari keberapa ini. Masya Allah benar ya. Ini ada lelaki Badui. Lelaki Badui itu pada suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang bertawaf di sekitar Ka'bah.
Tiba-tiba beliau mendapati seorang Arab Badui yang sedang berzikir dengan penuh kekhusyuan di dekat pojok Ka'bah. Lelaki Badui itu tetap khusyuk berzikir. Dari lisannya terucap kalimat ya Karim, ya Karim. Tidak diindahkannya orang-orang di sekitarnya saling bersenggolan dan bahkan menabraknya karena mereka ingin bertawaf. Rasulullah SAW terkesan dengan orang yang fokus dengan zikirnya itu. Maka beliau menirunya dengan ikut mengucapkan ya Karim, ya Karim. Mendengarkan ucapannya ditiru, orang yang sedang asyik berzikir itu berhenti sejenak. Dicarinya sumber suara, yakni seorang yang tampan dan gagah sedang berdiri di salah satu sudut Ka'bah, tak jauh darinya. Ketika itu si Arab Badui ini masih mengabaikannya. Zikir pun dilanjutkan lagi dengan khusyuk. Rasulullah SAW menyadari bahwa orang yang sedang diikuti zikirnya itu sedikit terusik, namun beliau tetap melanjutkan zikir bersama orang Badui itu. Lama kelamaan si Badui merasa tidak nyaman. Akhirnya ia menoleh ke arah sudut Ka'bah dan beranjak mendekat. Namun melihat sosok yang hendak ia tegur penampilannya sangat berbeda dengan kebanyakan orang awam. Ia pun mengurungkan niatnya untuk menggerutu. Tensi kemarahannya seketika mereda. Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku karena aku ini adalah orang Arab Badui? Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah SAW. Mendengar kata-kata orang Badui itu, Rasulullah SAW tersenyum, lalu bertanya, tidakkah engkau mengenali nabimu wahai orang Arab? Belum, jawab orang itu. Jadi bagaimana kau beriman kepadanya? Tanya Rasulullah lagi. Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan saya juga membenarkan pengutusannya sekalipun belum pernah bertemu dengannya, kata orang Arab Badui lagi. Mendengar perkataan yang penuh keimanan dari lisan orang itu, Rasulullah SAW pun mengungkapkan diri kepadanya. Wahai orang Arab, ketahuilah aku ini adalah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat, ujar Rasul. Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang. Lalu orang itu segera menundukkan kepala untuk mencium kedua kaki Rasul. Melihat itu, Rasulullah SAW menarik tubuh orang tersebut seraya berkata, wahai orang Arab, janganlah berbuat begitu. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi orang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa risalah. Tepat ketika itulah malaikat Jibril turun menyampaikan berita dari langit. Wahai Muhammad, kata sang malaikat, Allah mengucapkan salam kepadamu dan bersabda, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalnya, baik yang kecil maupun yang besar. Rasulullah SAW memberitahu perihal wahyu tersebut. Si Badui lantas berkata, demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, hamba pun akan membuat perhitungan dengannya. Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan? Tanya Rasulullah. Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, hamba akan memperhitungkan betapa besarnya ampunannya. Jawab orang itu. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, kata orang Badui tadi, hamba akan memperhitungkan betapa luasnya pengampunan Allah. Jika dia Allah memperhitungkan kekikiran hamba, hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawannya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW pun menangis, sebab si Badui seakan mengingatkan beliau akan betapa luasnya ampunan Allah Ta'ala,
untuk umat yang beriman. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada beliau, "Wahai Muhammad, Tuhan menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya karena tangismu penjaga arsy lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti." Betapa senangnya si Arab Badui itu mendengar berita tersebut. Lalu ia menangis. Ia menangis karena tidak berdaya menahan keharuan dari dalam dirinya. Jadi intinya Pak, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita dalam diri kita itu masih ada rasa cinta mahabbah kita pada baginda Nabi Muhammad SAW, masih ada peluang besar Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Beliau juga sudah pernah bersabda akan kangen terhadap saudara Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah bersabda di hadapan sahabat, "Aku tuh kangen sama saudaraku." Kata sahabat terutama Abu Bakar, "Kenapa? Bukankah aku itu saudaramu ya Rasulullah?" "Bukan, kamu itu sahabatku." "Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah?" "Saudaraku adalah orang yang belum pernah melihat aku, belum pernah melihat wajahku, tapi ia bisa cinta terhadapku." Amin ya rabbal. Itulah saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada di sini mudah-mudahan dianggap menjadi saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.